Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Melty Karaginta. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur diberi kesempatan dapat menyampaikan renungan firman Tuhan kepada saudara sekalian pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan ketika kita mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, sebab pertolongan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan suci dan kuduskanlah kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan semua pendengar Radio Cakrawala yang mendengarkannya, biarlah diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada pagi ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan sampai pada hari ini. Kita sudah ada di hari yang ke-14 di bulan Desember tahun 2020. Dan saya sangat percaya bahwa saudara juga bersyukur karena diizinkan Tuhan memasuki minggu Advent yang ketiga. Itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki puncak dari perayaan Natal itu sendiri di tanggal 25. Bapak Ibu Saudara sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada yang sedang mendengar renungan Oasis Fajar pagi ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diberi tema hidup dalam tuntunan terang Kristus. Hidup dalam tuntunan terang Kristus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi hari ini kita tidak membacakan keseluruhan firman ini, tetapi kita akan membaca dua ayat dari Injil Matius ini. Injil Matius pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Injil Matius 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bagian ini sudah sangat sering kita dengarkan, sering dikotbahkan dalam peristiwa Natal seperti ini. Bagaimana kisah para Majus yang mencari Yesus dalam perjalanan mereka. Alkitab mencatat mereka berhasil menemukan Yesus. Alkitab tidak memberitahukan dengan jelas kepada kita berapa usia Yesus ketika berjumpa dengan orang Majus. Tetapi dari Injil Matius pasal 2 ayat 16 sedikit memberi gambaran kepada kita. Kemungkinan usia Yesus kurang lebih 2 tahun waktu berjumpa atau bertemu dengan para Majus. Sebab dalam ayat ini kita membaca Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan,
orang Majus telah mengetahui ada raja yang baru dilahirkan, maka mereka mengambil keputusan untuk mencari Yesus, raja orang Yahudi itu. Sebuah usaha untuk menemukan Yesus, kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, sebuah perjuangan untuk dapat melihat Yesus. Dalam Alkitab mencatat, mereka berhasil menemukan Yesus dengan bantuan bintang terang yang menuntun mereka. Bintang yang membawa mereka berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, jelas di sana kita membaca bahwa bukan hal yang mudah, bukan perjalanan yang gampang bagi mereka. Tidak serta-merta mereka langsung berjumpa dengan Yesus yang mereka sebut sebagai raja orang Yahudi itu. Tetapi ada sebuah perjuangan, ada usaha. Mereka mencari dan bertanya-tanya kepada orang lain di mana Yesus berada. Dalam perjalanan itu, dalam pencarian tersebut sangat jelas tujuan mereka, yaitu datang untuk menyembah Yesus. Saudara, inilah salah satu poin pentingnya. Mengapa mereka mencari Yesus? Bukan hanya sekedar mencari karena mendengar ada bayi atau ada raja yang baru dilahirkan, tetapi ada tujuan yang jelas, yaitu ingin menyembah. Saudara, mari kita garis bawahi bagian ini. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Kiranya ini menjadi kerinduan saya dan saudara. Setiap kita hadir dalam ibadah, termasuk ibadah-ibadah Natal seperti saat ini, kita datang tidak hanya sekedar datang, tetapi kita datang, kita mau mencari Yesus. Kita rindu untuk berjumpa dengan Yesus dan dengan sungguh-sungguh datang untuk menyembah Dia. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan bertemu Yesus tentu tidak lepas dari perjalanan yang telah dituntun oleh terang Kristus, yang dalam pembacaan kita sudah ditulis bahwa ada bintang yang terang yang menolong para Majus berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita sepanjang tahun 2020 ini yang sudah kita jalani selama 349 hari sampai pada hari ini? Apakah sepanjang perjalanan kita terus berjalan dalam tuntunan terang Kristus? Apakah selama tahun 2020 yang akan segera berakhir ini, saya dan saudara selalu rindu untuk mencari, untuk berjumpa dengan Yesus sebagaimana yang ditunjukkan oleh para Majus? Apakah kita selalu memiliki kerinduan untuk menyembah Yesus? Bagaimana dalam perjalanan rumah tangga atau keluarga kita? Apakah keluarga kita juga selalu berjalan dalam tuntunan terang Kristus? Apakah keluarga kita selalu punya kerinduan untuk berjumpa dan menyembah Yesus? Apakah suami, istri, atau anak-anak selalu bersekutu untuk menyembah Tuhan? Apakah dalam keluarga masing-masing kita juga mampu berperan sebagai bintang atau terang membawa orang lain berjumpa dengan Yesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita memiliki jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di atas. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita hidup dalam tuntunan terang Kristus. Betapa pentingnya kita berjalan di relnya Allah atau di jalan yang Allah kehendaki. Dari kisah perjalanan orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang terang itu, maka kita menemukan kebenaran yang penting yang akan menolong kita untuk melihat kembali perjalanan kita sebelumnya dan mengambil keputusan bagaimana kita berjalan atau menjalani kehidupan selanjutnya yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk mengalami hidup yang terus dalam tuntunan terang Kristus, maka kita perlu memiliki paling tidak dua hal penting. Hal penting yang pertama adalah memiliki kerinduan, kemauan dan semangat untuk mencari Yesus. Poin penting yang pertama, saudara, memiliki kerinduan, kemauan dan semangat untuk mencari Yesus. Peristiwa Natal pertama adalah peristiwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia, untuk mencari dan menyelamatkan saya, untuk mencari dan menyelamatkan saudara-saudara sekalian.
Itulah tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Dia mencari kita, Dia mencari saya dan mencari saudara. Tentu ketika kita merayakan Natal seperti saat ini, sesungguhnya kita juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi bukan lagi datang untuk menyelamatkan kita, tetapi kedatangan yang kedua kali untuk menjadi hakim bagi saya dan saudara. Karena itu dalam masa menanti kedatangannya yang kedua kali dan memaknai Natal tahun 2020 ini, kita terus memiliki kerinduan, kemauan dan semangat untuk mencari Yesus. Mazmur 105 ayat 4 berkata, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Yesaya 55 ayat 6 juga menulis, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, karena tiba waktunya kita tidak lagi punya kesempatan untuk mencarinya." Bahkan dalam kitab Amos mencatat dalam Amos 5 ayat 4 dan 6, "Carilah Tuhan supaya kita hidup, supaya Ia tidak murka kepada kita." Saudara, betapa pentingnya kita terus mencari Tuhan. Betapa pentingnya kita terus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan itu, kita rindu untuk menyembah Dia. Seperti orang-orang Majus, biarlah kita selalu punya kerinduan, punya semangat untuk mencari Yesus selama masih ada kesempatan. Selama Tuhan masih memberi saudara dan saya kesempatan menikmati kehidupan ini, maka tetaplah mencari Yesus dan menyembah Dia. Kebenaran yang kedua yang perlu kita miliki untuk mengalami hidup dalam tuntunan terang Kristus adalah terus berusaha berjalan atau melangkah dalam tuntunannya. Terus berusaha berjalan atau melangkah dalam tuntunannya atau tuntunan Tuhan. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan para Majus, sekali lagi bukan hal yang gampang. Ada harga yang harus dibayar. Mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Dan tentu dalam perjalanan itu mereka mengalami kelelahan. Mereka bertemu dengan pribadi-pribadi yang memiliki ada udang di balik batu dalam tanda kutip, seperti Herodes yang seakan-akan juga ingin bertemu dengan Yesus, yang juga seakan-akan ingin menyembah Yesus, tetapi bukanlah demikian adanya. Mereka berjalan tanpa tahu jelas tempat Yesus berada ketika itu. Tetapi dalam bagian ini kita belajar bahwa selama ada usaha, selama ada kerja keras dan tidak mudah menyerah, maka selalu ada hasil yang kita terima di dalamnya. Selalu memberi atau membuahkan hasil. Usaha mencari Yesus, mereka terus berjalan, tidak berhenti untuk melangkah. Maka para Majus akhirnya berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita banyak hal yang tidak pasti. Banyak hal yang membuat kita menjadi ragu untuk melanjutkan kehidupan ini. Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Apalagi tahun 2020 ini, tantangan besar kita hadapi dengan adanya pandemi COVID-19. Bahkan ketika kita dalam kerinduan berjumpa dengan Yesus, kita juga seringkali mengalami banyak tantangan. Kita tidak bebas datang ke gereja. Kita tidak bebas melakukan persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Bahkan tidak jarang kita juga bertemu dengan Herodes-Herodes yang selalu lain di mulut, tetapi juga lain di dalam hati mereka. Bertemu dengan banyak orang, bahkan yang mengaku hamba Tuhan, yang hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi sesungguhnya belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, bahkan tidak punya kerinduan berjumpa dengan Yesus, yang digambarkan para imam, ahli Taurat bangsa Yahudi. Tetapi pagi ini, melalui bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah kita merayakan Natal tahun 2020 ini, memaknainya dengan tetap hidup dalam tuntunan terang Kristus, berusaha untuk terus berjalan di jalan yang dikehendakinya, dan tetap mengalami perjumpaan dengannya.
para Majus telah berhasil menemukan Yesus. Dan dari perjumpaan itu mereka sangat bersukacita. Tentu hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau berjalan dalam tuntunan terang Kristus, maka yang kita alami, yang kita rasakan dan nikmati adalah sukacita melimpah. Sekalipun perjalanan hidup kita tidak mudah, kita banyak menemui kendala, kita diperhadapkan kondisi hidup yang sangat berat, tetapi kita akan terus mengalami kasih Allah. Kita akan selalu bersukacita karena perjumpaan kita dengan Yesus, sahabat kita, penolong dan juru selamat saudara dan saya. Akhirnya saudaraku, tetaplah dan teruslah berjalan dalam tuntunan terang Kristus, dan alamilah selalu perjumpaan pribadi dengannya setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita, sehingga sekalipun masalah, tantangan, persoalan silih berganti datang menghampiri saudara dan saya, tetapi sukacita tetap kita alami dalam kehidupan kita, karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita berjalan dalam tuntunan kasih-Nya setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini, karena kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Sekalipun Tuhan kami tahu dalam perjalanan hidup ini begitu banyak tantangan dan pergumulan persoalan hidup yang harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena perjumpaan kami dengan Tuhan setiap saat, penyembahan kami kepada Tuhan setiap waktu, menjadikan kami pribadi-pribadi yang tetap kuat menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan, untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba mau berdoa kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan dalam hidup pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami bawa, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.